Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila anqal Al-bab tsani fi bayani nubzatin min adabil muridi ma'a syaikhihi. Al-bab tsani utawi iku bab kang kapindho fi bayani nubzatin ing dalem mertelaaken setitik min adabil muridina min adabil muridi saking adabe murid ma'a syaikhihi ing dalem sartane gurune murid. Ya murwasira ya akhi ya dulur ingsun. Anna umdatal adabi ing temen setuhune intisarine adab ma'a syaikhi ing dalem sartane syekh iku al mahabbatu demen lahu maring syekh. Faman lam yubalik, faman mongko utai sapane wong lam yubalik kan kang ora banget-bangetaken sapa man. Bi mahabbati syaikhihi ing dalem demen gurune man. Bihaitsu kalawan sekirane yuksiruhu dinginaken sapa murid ing syekh ala jami'i syahwatihi ing atase sekabeh pira-pira syahwate murid. La yuflihu mangko ora sukses sapa murid fitoriki ing dalam tarekat. Dana mahabbata syekhi karena temen setuhne mahabbai guru innama ing pesine hiya ya mahabbatu syekh iku martabatu idmanin. Iku martabat atau tingkatan idman. Canduan ya, candu. Martabat candu. Ya taraqqa dan dimunggah sapa murid minha saking martabatu atau mahabbatus syekh ila martabatil haqqi atau martabat idman tanya ila martabatil haqqi maring martabai Allah jalla wa ala. Wa man lam yuhib wa man lan utai sapane wong lam yuhib kang ora demen sapa man alwasitata ing penengah perantara bainahu ing dalam antarane murid wa baina rabbih lan ing dalam antarane pangerane man allati kang min jumlatiha kang tetep saking jumlahe al-wasithah bainahu al-wasithah ya iku Rasulullah min jumlatiha iku tetep saking jumlahe wasithah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mangko utaiman iku munafiqun iku kang munafik wal munafiqun lan utawi kang munafik iku fid darki iku tetep ing dalem jurang al-asfali kang paling ngisor minan nari nyatane saking neraka. Ida alim ta mongko nalikane weruh sapa sira dalika mongkono-mongkono. Nan ya. Umdatal adab ma' syekh wal mahabbatu lahu. Falnadkur mongko nyebut sapa kita laka maring sira min ba'd sifatil muhibbin ing sebagian pira-pira sifate pira-pira muhibbin. Muhibbin ya. La syekhihi maring pira-pira gurune muridin wa muhibbin li ta'rifa supaya weruh sapa sira sidqaka ing kejujuran sira min kadibika saking goroe sira fa aku monggo ngucap sapa ingsun billahi lan kalau iku tetep kelawan Allah taufiqu tawi taufik ajma'a sepakat sapa ahlu tariqi sapa ahlu tarekat ala anna min sifatil muridi ing atase temen setuhune saking pira-pira sifat murid as-sadiqi kang jujur fi mahabbati syekhi ing dalam demen guru an yakuna iku yen ta ana sapa murid iku taiban iku kang tobat min jami'i dzunubi saking sekabeh pira-pira dosa mutatahhiron hale nyuciaken min sairil uyubi saking pira-pira aib. Paman mongko te sapane wong talak toho kang Jadi bahasa Indonesia namanya belepotan. Molek-moleknya.
Blokot. Siap tulis ya. Mau? Molet akan memblokot bahasa orang ya. Dosa. Ya. Paman menggodai sapendang telah teko kang molet-moleti di zunubi kelan pura-pura dosa wada'a lan ngaku-ngaku sapa man mahabbata syekhihi ing demen gurune man bahwa mengko iman iku kadibun. Iku kang goroh kamalan kaya dene barengan nawi temen setuhne kelakuan iku la yuhibbu temen setuhne murid iku la yuhib fakama bener annahu temen setuhne murid iku la yuhibbu radamen sapa murid syekhuhu ing gurune murid. Maka jadi kamu kaya mengkono murid syekhuhu utawi gurune murid iku la yuhibbu radamen sapa syekh murid. Wa idza lam yuhibbuhu mongko lan nalikane ora demen sapa syekh murid fal haqqu ta'ala mongko utawi Allah taala iku kadzalika iku kaya mengkono syekh la yuhibbuhu iku ora demen sapa Allah ing murid. Qala ta'ala demen qala dawuh sapa Allah taala innallaha tamastuna Allah taala iku yuhibbu iku demen sapa Allah taala tawabin ing pira-pira wong kang tobat wa yuhibbu lan demen sapa Allah mutatahhirin ing pira-pira wong kang sesuci wa qala lan dawuh sapa Allah innallaha tamastuna Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah mufsidin ing pira-pira wong kang gawe rusak. Innallaha tamastuna Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah man ing wong kana kang ana sapa man mukhtalan iku wong kang sombong ya. Fakhuran tur kang banggaaken. Annallaha tamastuna Allah iku la yahdi iku ora aweh dudu sapa Allah kaidal khainina ing tipuane pira-pira kang khianat wa nawahalan ing sepadane pira-pira ayat nyaten wa nawahalan sepadane pira-pira iki non ya ayat nyatane mal ayati saking pira-pira ayat wa ajma'u Allah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab yang kedua, di mana bab kedua ini secara khusus menjelaskan tentang adab-adabnya murid kepada gurunya. Jadi kalau yang sebelumnya pada bab yang pertama mengenai zikir, muqaddimah segala macam, itu adalah bab yang menjelaskan tentang adab-adabnya murid kepada atau yang diberlakukan untuk dirinya sendiri atau yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian pada bab yang kedua ini al-bab tsani fi bayani nubzatin min adabil murid ma'a syaikhihi, menjelaskan tentang sekilas atau sekelumit dari beberapa adab-adabnya murid bersama dengan gurunya. Maka tabla ilam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku anna umdatal adabi ma'asyah, bahwa intisari dari adabnya seorang murid kepada guru itu huwal mahabbatu lahu, cinta kepada guru. Faman lam yubaligh fi mahabbati syaikhihi, maka barang siapa yang tidak berlebihan dalam mencintai gurunya, bihaitsu yu'thiruhu ala jami'i syahawatihi, kurang titik kita nih Ustaz ya, ala jami'i syahawatihi, sekiranya dia itu mendahulukan guru atas semua syahwat-syahwatnya murid, la yuflihu, maka murid ini tidak akan sukses. Fitoriki, dalam tarekat. Kenapa? Lianna mahabbata syekh, karena cinta kepada guru innama hiya martabatu idman. Cinta kepada guru itu seperti martabat atau seperti tingkatannya seseorang yang kecanduan. Jadi mau nggak mau itu harus ada. Bang Akori, ketika Akori itu sudah kecanduan rokok, beres dahar ya tengah rokok, itu asem.
Begitu juga dalam kaidah dalam tarekat bahwasanya ketika seorang murid itu tidak mencintai gurunya, maka dia nggak bakalan sukses dalam tarekat. Nah, bentuk dari kecintaan murid kepada guru itu apa saja? Nah, nanti akan dijelaskan itu. Dimana pada hal yang pertama itu kaitannya adalah dengan taubat. Kaitannya adalah dengan taubat. Apa yang diperintahkan oleh guru yang berkaitan dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya, ya maka itu mau nggak mau ya harus dilaksanakan. Itu nanti itu. Nah, di mana permulaan dari adab seorang murid kepada guru. Yang pertama tadi si murid ini harus mencintai gurunya. Di mana dari posisi ini maka akan naik tingkatan eta. Menuju apa? Menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena kan guru ini adalah wasito, adalah perantara. Guru ini adalah wasito, guru ini adalah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kaitannya dengan tarekat gitu kan. Ya berarti gurunya yang memang harus sesuai dengan prosedur, dengan kriteria yang ada dalam tarekat itu. Ya kalau versinya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau mengatakan la yanbaghi li ahadin an yatasaddara li maqami al-irsyad illa idza kana illa an yakuna lahu ilmul ulama. Kemudian wa hikmatul hukama. Kemudian satunya apa lagi tuh? Wah, orang. Dia menguasai keilmuan agama. Kemudian hikmah dari orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Ilmu ulama, wasiyasatul muluk. Baru ingat. Dan yang ketiga itu siyasatul muluk. Atau dalam bahasanya Syekh Ali Al-Khawasiti dibahasakan dengan at-tabakhur fil ulum. Jadi keilmuannya itu atau penguasaannya terhadap ilmu itu seolah-olah seperti lautan. Dan tabakhur fil ilm seperti yang diuraikan sebelumnya itu bukan bermakna dia harus hafal kitab 1, 2, 3, 4 puluhan kitab, ratusan kitab, ribuan kitab dan seterusnya. Enggak. Tapi si guru ini atau seseorang itu yang tadi dalam kategori seorang mursyid itu harus dia memiliki ilham yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikaitkan dengan ilham yang sahih? Ya, karena kan yang menjadi objek atau sumber dalam ilmu tasawuf itu kan hal yang kaitannya dengan kerohanian atau ilham. Tapi ilham yang sahih, yang tidak bercampur dengan syahwat, yang tidak bercampur dengan hawa nafsu. Maka itulah yang dibahasakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu dengan at-tabakhur fil ulum ya. Ilmunya itu seolah-olah seperti lautan. Kurung ngapusi tinggalkan jadi betul. Ya gitu betul. Nah, berarti kalau memang dia itu suka berbohong, ya berarti nggak masuk kriteria itu menjadi seorang mursyid. Apalagi bikin kuburan palsu gitu kan. Waduh. Mursyid di mana teman guys? Egois tuh. Menang isyarat. Nah, itu nanti kalau memang itu isyarahnya atau ilham kan ya. Tapi ilham yang bercampur dengan syahwat. Gagal ya Ustaz? Gagal ya. Karena tujuannya itu untuk membangun klannya gitu kan. Salah dia baik. Nah, eta lah. Jadi gitulah. Nah, di mana ketika seorang murid itu berguru kepada seorang mursyid yang memang sahih gitu ya, mendapatkan izin dan kemudian memang dia itu sesuai dengan kriteria yang ada, artinya memiliki ilham yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, si mursyid ini. Karena apa? Karena
jalurnya itu ya dari gurunya, si mursyidnya kan, kemudian si mursyid ini atau gurunya ini bersambung kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada Syekh Abdul Qadir, terus kepada Rasulullah SAW, kepada malaikat Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diringkas ya berarti gurunya dirinya si murid ini, kemudian gurunya, kemudian Allah taala gitu kan, kalau diringkas. Nah, seolah-olah apa yang menjadi perintah gurunya itu berarti perintah Allah, perintah Rasulullah. Itu kalau ilham yang sahih ya. Nanti kalau ilhamnya entah. Cuman juri kita Ustaz. Itu kerjaan saya nata. Mulai Allah percaya. Jadi kaidah-kaidah mengenai ilham itu kan geus kamari dijelaskan itu sahat Tuan Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Jadi ilham ketika tidak ada kaitannya dengan ilham itu nggak mungkin ada kaitannya dengan halal dan haram. Tapi biasanya ilham itu kaitannya adalah dengan yang berkaitan dengan sifatnya nasihat gitu. Sifatnya nasihat. Yang kemudian kalau sesuai dengan pandangan syariat ya dia hanya sekedar menguatkan. Itu kan apalagi ketika ilham itu bertentangan dengan syariat. Nah, itu udah tertolak. Nah, berarti itulah gambaran dari ilham yang tidak sahih itu. Ya. Wangsit teman ilham. Ya. mantep pula ya. Terus mantep. Itu saya baik itu. Oke, lanjut. Wa man lam yuhibbul wasitata bainahu wa baina rabbih allati min jumlatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa munafiq. Maka barang siapa yang tidak mencintai wasitah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kan banyak perantara itu kan. Gurunya, kemudian gurunya, terus gurunya lagi terus sampai ke Rasulullah, berapa puluh itu? 40 lebih lah. Kalau nggak mencintai wasitahnya, ya maka dia masuk dalam kategori munafik. Kenapa munafik? Ya karena hakikatnya dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Tuh, siapa Mungkar Nakir? Alhamdulillah. Wal munafik fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu ya berada di jurang yang paling bawah dari neraka. Nah, sehingga di sini alim tadzalika, ketika kita sudah tahu tentang ringkasan atau dasar utama dalam adabnya seorang murid kepada gurunya dalam tarekat ya, maka falnadhkur laka ba'dha sifatil muhibbina li asyakhihim, maka kami akan menyebutkan beberapa atau sebagian dari sifat-sifatnya al-muhibbin. Jadi bukan muhibbin habib, bukan. Tapi orang-orang yang cinta kepada gurunya. Kita arif fasidqaka min kadzibika, supaya kita tahu apakah kita itu jujur ataukah kita ini orang yang bohong dalam menjalani tarekat. Tuh. Tak tinggal kok aku ke Logos Asale 5 tahun yang lalu aku masih di WR. Faqul billahi taufik, maka saya katakan ajma'a ahlu tariq ala anna min sifatil murid shadiq fi mahabbati syekh an yakuna taiban min jami'i dzunub mutatahhiran min sa'iril uyub. Nah, di mana sifat dari seorang murid yang cinta kepada gurunya, satu, dia harus menjadi seorang murid yang tobat. Tobat dari apa? Tobat dari semua dosa. Dosa kecil kayak mau dosa besar kayak apalagi dosa berbohong. Nah, ini nasabi wae, kaitan nasabi wae. Ya, dari semua dosa. Mutatahhiran min sa'iril uyub, mensucikan diri dari semua aib, semua hal-hal yang membuat dirinya itu hina, rendah. Apalagi dengan egonya itu kan. Udah tahu dia udah dikasih tahu dia itu salah. Tapi tetap ngeyel. Nah, berarti kan nggak masuk dalam kategori seseorang yang mencintai gurunya. Contoh, akori, bejaan. Akori ini, ya ketika
mengkaji tentang fikih itu jangan yang gede-gede dulu, tapi yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena pondasinya dulu dikuasai, baru setelah itu naik dikit-dikit ke kitab yang lebih gede, kitab yang lebih gede, kitab yang lebih gede. Ngeyel itu akori, ngeyel, nggak terima. Apaan? Saya benar. Udah dikasih tahu deh ini salah, tapi tetap ngeyel gitu kan. Maka akori ini tidak masuk dalam kategori orang yang mencintai gurunya. Karena syarat dari seseorang yang mencintai gurunya itu adalah tobat dari semua dosa dan mensucikan diri, membersihkan diri dari segala macam aib, segala macam hal yang mencacat dirinya atau hal yang membuat dirinya itu rendah. Maka ego-egoan, ego itu nggak boleh ada egoisme. Udah tahu dia salah, dikasih tahu bukannya nuhun, bukannya terima kasih, ini malah nyalahin. Itu bener mah aing, darahnya masalah kan gitu. Maka faman talattaqa bidzunub, barang siapa yang belepotan dengan dosa, wadda'a mahabbata syaikhihi fahuwa kadhibun, dan dia mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah seseorang yang mencintai gurunya, fahuwa kadhibun, bohong, dobol teman. Wa kama annahu la yuhibbu syaikhahu fakadzalika syaikhuhu la yuhibbu. Sebagaimana dia itu tidak mencintai gurunya, maka gurunya tidak mencintainya. Wa idza lam yuhibbuhu fal haqqu ta'ala kadzalika la yuhibbu. Ketika gurunya tidak mencintai si murid ini, lantaran si murid ini tidak mau tobat kepada Allah Ta'ala, lantaran si murid ini selalu belepotan dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama. Ya, artinya bukan berarti seorang murid ini tidak harus menjadi orang yang suci gitu, enggak. Tapi yang namanya tobat itu kan ketika melakukan sebuah kesalahan dia sadar, oh iya ya, saya ini memiliki dosa yang banyak, sehingga saya merasa bahwa diri saya ini kotor. Diri saya ini kotor, dan saya tidak pernah merasa bahwa saya ini suci. Apalagi membangga-banggakan amal ibadah yang telah dia lakukan selama ini, sedekah misalkan, berbuat baik ke orang lain, tidak mengungkit-ungkitnya, atau dalam ibadah misalkan tidak menonjol-nonjolkan, oh saya ini orang yang ahli ibadah, saya sudah sholat, puasa, tahajud, ini segala macam, dan dipamer-pamerkan ke orang lain. Berarti ketika kita melakukan itu sudah menjadi bukti bahwa kita bukanlah seseorang yang tobat. Taiban ilallah, enggak, kadib berarti. Sehingga innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dalam ayatnya itu ya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang tobat. Orang-orang yang tobat kan berarti merasa bahwa dirinya berdosa, bukan merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya adalah ahli ilmu, bahwa dirinya ini adalah ahli zikir misalkan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Jadi bukan berarti dirinya sudah suci, bukan berarti dirinya sudah taubat, tapi ya dia merasa bahwa dirinya ini ya belum pantas lah untuk dikatakan sebagai orang yang taubat, dan belum pantas disebut sebagai orang yang sudah bersih, sudah suci, enggak. Tuh, dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. 2. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat buruk. Berbuat buruk, bikin kuburan palsu gitu ya. Kuburan yang merusak lah ya, yang kaitannya dengan dirinya sendiri lah, maksiat segala macam. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Begitu juga Allah Ta'ala tidak menyukai seseorang yang mukhtal, orang yang sombong, menyombongkan dirinya, aing ya nasab ka Rasulullah paling sahih sedunia, kasih asieun. Nasab dia ya cocok sama mukhtalan, orang yang sombong, menyombongkan ya.
Entah yang dia sombongkan itu kaitannya dengan materi, kaitannya dengan keilmuan, kaitannya dengan amal ibadah yang telah dia lakukan selama ini, yang kaitannya dengan misalkan sedekah, materi kan. Fakhoran membanggakan diri, oh aing ya, dia lo kudu raria, gitu. Eta cek akhori eta, karena wali, nah, tuh, Amerika wali nanta, wali kasturi, eta lah. Kemudian Allah la yahdi kaidal khainin. Begitu juga Allah Ta'ala itu tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada Innallaha la yahdi, Allah Ta'ala tidak menunjukkan kaidal khainin, tipuannya orang-orang yang berkhianat. Tidak menyukai, tidak menunjukkan kepada tipuan orang-orang yang berkhianat. Wa nahwaha minal ayat, yang pada intinya adalah salah satu tanda dari seorang murid yang cinta kepada gurunya itu adalah seorang murid yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Dan nanti untuk kriteria guru mah akan dibahas di pembahasan-pembahasan yang ada di depan. Wa ajma'u ala anna min syartil muhibbi li syaikhi an yasumma uzunahu min sama'i kalami ahadin fi tariqi ghaira syaikhihi wa la yaqbalu uzla adilin wallahu ta'ala alam. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Zainuddin Al-Malibari kitabih Fathul Mu'in ila al-qala. Wali dari Balawi yang menisbat temannya sendiri. Ya, wali-wali daya itu kan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Zainuddin Al-Malibari fi kitabih Fathul Mu'in dan qala meneta kamari wa mutanajjisin bi hukmiyatin kabaulin jaffa walam yudrak lahu sifatun yujra al-ma'u alaihi marratan wa in kana habban aw lahman tubikha bi najisin aw thawban subigha bi najisin fayathuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha kasayfin suqiya wa huwa muhammad binajisin wa yushtaratu fi tuhril mahal. Ketik baiklah kalau Pak. Wa mutanajjisin ya wa yathuru mutanajjisun. Wa mutanajjisun ya wa yathuru mutanajjisun. Tegese wa mutanajjisun lan suci apa mutanajjis perkara kang kena najis. Ya hukmiyatin kelawan kang bangsa hukmiyah kabaulin kaya dene uyuh jaffa kang kering apa baul. Lam yudrak kang ora den kawruhi lahu kedue baul apa sifatun apa sifat ya yujra mangko den aliraken apa alma ubanyu alaihi ing atase non ya mutanajjis marratan ing dalam siji ambalan wa ing kana lan senajan ana apa mutanajjis iku habban iku biji lahman utawa daging tubikha binajisin tubikha kang den masak apa laham binajisin kelawan najis au sauban utawa klambi subigha kang den warnai binajisin kelawan najis fayadhuru mangko suci apa batinuha apa bagian jerone hukmiyah bisabbil ma'i kelawan nyiramaken itu nyiram sih apa tuh mesok ya menuangkan bahasa Indonesianya itu ngucurakan ya bisabbil ma'i kelawan ngucuraken banyu ala zahiriha ing atase zahire aini ya kasifin kaya dene pedang sukia kang den siram apa saif wa huwa lan hale utawi saif iku Muhammad iku den panasaken dinajisin kelawan najis. Ini bahasan yang kedua yaitu tentang
cara mensucikan segala sesuatu yang terkena najis, tapi sifatnya itu adalah hukmiyah. Nanta hukmiyah eta akori. Ayo, non hukmiyah eta. Najis ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau ainiyah, kadulu katingal sifat-sifatnya. Kalau hukmiyah nggak ada. Jadi misalkan akori ngompol di nasaru. Lawak ka, can beres ya. Nah si sarung iya digantung, dina gantungan, ditinggal 4 bulan, 4 sasi. Lanjut pas balik, ya warna naon ya. Bau, rasa, warna, nah iya biasa baik. Padahal kena ompol, can dicuci deh. Jadi najis, pengertian dari najis hukmiyah itu adalah sebuah najis yang sifat-sifat najisnya itu tidak diketahui. Ini dia ya. Jaffa. Seperti kencing yang kering, walam yudrak lahu sifatun, yang sifatnya itu tidak diketahui baik sisi warnanya, baunya, rasanya. Ya. Ini kan. Maka yujral ma'u alaihi marratan, cukup dengan mengalirkan air sekali. Nah, berarti kalau misalkan sarung tadi ya yang kena najis hukmiyah itu, ya udah cukup nyiram semua rata semuanya. Udah beres ya. Karena apa? Karena sifat-sifat najisnya udah hilang. Wa in kana habban, meskipun yang terkena najis itu kan mutanajis itu sesuatu yang terkena najis. Wa in kana habban, meskipun berbentuk biji yang bisa dimakan itu apa? Biji-bijian Ustaz. Bisa didahar. Itu mantang ya biji. Jagong gitu misalkan ya. Kacang, jagong kayaknya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu udah kena najis itu. Dan karena udah lama hilang sifat-sifat najis itu, atau enggak setelah tinggal disiram sekali, enggak jadi suci. Jagong gitu misalkan ya. Atau dalam contoh lain, aulah mantu biho binajisin, atau daging yang dimasak dengan sesuatu yang najis. Misalkan daging masih ada darahnya, terus kalau hari dimasak satu jojong baik dan dicuci tenang, pokoknya dimasak guys dari tanam. Ya kan yang namanya daging, kemudian airnya itu masih ada darahan, dagingnya masih ada darahan, terus tambahin air. Otomatis kan si daging ini kan menyerap kandungan-kandungan dari si darah ini. Gimana hukumnya? Tetap baik. Di akhir deng. Guys. Cukup ini aja. Contoh lain. Au thawban subigha binajisin, atau satu pakaian yang memang diwarnai dengan sesuatu yang najis. Kain misalkan. Kain putih. Nah, akorieta non arek di non bahasa neta. Diwarnaan teh lantai gitunya. Nah si cai ieu aya najisan, teh putih kayak teh getih teh naon. Cocok bae akori. Nah seharusnya kan sesuatu yang najis itu meresap kan ke dalam kain. Nah cuman oleh Syekh Musannif ini, Kiai Musannif, fayadhuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha. Najis yang ada di dalam daging, yang ada di dalam tadi pakaian, yang ada di dalam biji-bijian, ya cukup disiram sekali, nggak beres. Seperti contoh kasayfin suqiya wa huwa Muhammad binajisin. Seperti sebuah pedang yang lagi di ini. Nanti pedang gimana kan? Pandai.
pedang yang lagi dipandai, sementara si pedang ini ngebakarnya itu pakai hal-hal yang najis, kayak bangke yang didinya, nanti tanam perkara-perkara najis itu, kayak kotoran didinya segala macam. Pokok pedangnya mau dibakar pakai sesuatu yang najis be. Nah terus disiram, sukia disiram, pakai cairan najis di. Nah maka untuk apa mensucikannya tuh masalah cukup ringan sekali beres. Wa yashtaratu fi tuhuril mahal wurudul ma'il khalil fil mahallil mutanajjis wallahu a'lam. Jadi kalau mengenai perkara najis, kemudian yang sifatnya air-airan itu, jadi yang paling ringan itu ya mazhabnya Imam Malik. Karena kalau Imam Malik itu yang penting kelihatan sifatnya. Misalkan tadi satu baju sarung kompolan terus digantung, ditinggalin selama sekian bulan. Sifatnya satu gas. Langsung aja pakai suci kan. Ya cek maafu sama. Di maafu. Tinggal di iya bae sama. Ya. Itu model yang daging dari itu daging langsung di sate tuh, masih ada darahnya tuh, nggak dicuci lagi. Maafu sama. Ya, maafu. Belajar langsung direbus ya. Ya. Ini iya rada kering satik mah di tadi teh. Sebagian ulama nanti maafu. Karena mau gimana pun ya tetap ada unsur-unsur darah di dalamnya. Itu daging, Ya, darah daging itu, hanya darahan. Kayak minyak-minyakan kayak. Nah, makanya kalau dalam hal perkara yang najis, kemudian perkara najis terus air lah, cai mustakmal segala macam. Dua hal inilah Imam Syafi'i itu yang paling berat. Nah, dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, pertanyaan itu ya sampai tutup ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.